hari ini tanggal 4 Maret 2024 kita akan melaksanakan pembelajaran UKIN dengan materi pembelajaran perangkat lunak gambar teknik listrik, instalasi penerangan listrik dengan gambar visio. Ready, jos! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Kusumaningprang, asal sekolah dari SMK Negeri 5 Semarang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Teknik Tenaga Listrikan kategori 1 angkatan 3 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN dengan materi perangkat lunak gambar teknik listrik, instalasi penerangan dengan software visio dengan model pembelajaran project based learning. Simak video dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa bertemu bertatap muka di bengkel kita tercinta ini, bengkel teknik ketenaga listrikan di kelas 10 fase E di materi pembelajaran perangkat lunak gambar teknik listrik. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin diawali dengan doa, meskipun tadi pagi kita udah berdoa. Monggo, bisa dimulai dulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Budi mau ngabsen dulu. Ya. Sekalian Pak Budi mau mereview apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran yang sebelumnya? Di pembelajaran sebelumnya masih dengan instalasi penerangan listrik. Ya. Setiap Pak Budi mengabsen manggil nama, tolong kalian sebutkan satu komponen instalasi listrik yang ada di rumah kalian. Kenapa? Karena ini pembelajaran yang akan kita bahas di sini menyangkut dengan kontekstual atau kehidupan nyata kita di lapangan atau di rumah tinggal kita semuanya. Paham ya? Nanti kita mulai, setiap Pak Budi manggil nama, kalian sebutkan satu komponen yang biasa kamu lihat, biasa kamu pegang, atau biasa kamu gambar. Afdal, silakan. Komponennya apa, Mas? Tedos Klipsal. Tedos Klipsal. Oke, masuk. Yang kedua, Mas Andika. MCB. MCB. Oke, masuk. Yang ketiga, Mas Adrian. Saklar Tunggal, Pak. Saklar Tunggal. Oke. Yang berikutnya Mbak Azhara. Fitting lampu, Pak. Fitting lampu. Oke. Yang berikutnya Mbak Haidar. Saklar seri, Pak. Saklar seri. Oke. Yang berikutnya Mas Hanif. Stop kontak. Stop kontak. Oke. Mas Hanif udah. Mbak Asnia. Plasdop, Pak. Plasdop. Oke. Berikutnya Mbak Kesya. Kabel NYM. Kabel NYM. Oke. Yang berikutnya, Kesya udah. Mas Mahmud. Kabel ground. Kabel ground. Oke. Yang berikutnya Mas Fadlan. Kabel NYA Pasar, Pak. NYA Fasa. Oke. Berikutnya Mbak Mutiara. KWH meter. KWH meter. Oke. Yang berikutnya Mbak Rahma. Kardus, Pak.
cross dose. Tadi apa Mas Fadla, apa Mas Abdal? T-dose ya. Berarti beda ya, T-dose sama cross dose. Oke. Yang berikutnya Mbak Wanda, Pipa instalasi. pipa instalasi. Oke. Berarti semua masuk ya. Oke. Kita dari jawaban kalian tadi ya. Itu berarti kalian masih mengingat pembelajaran yang sebelumnya. Di mana tujuan pembelajaran yang sebelumnya kita mempunyai tujuan adalah memahami dan merencanakan. Ya, kita masih ingat pelajaran yang sebelumnya. Nah, sekarang di pembelajaran hari ini kita ini belajar tentang project based learning dengan model pembelajaran project based learning, di mana jawaban kalian nanti kita akan coba interpretasikan ke dalam gambar dan sebuah instalasi. Ya, dari komponen yang kalian sebutkan tadi, kita bisa merancang di mana letaknya, ya, di mana posisinya, bagaimana membuat rancangan instalasi one line-nya, multi line-nya, bahkan sampai dengan RAB, dahan dan daya. Itulah yang akan kita pelajari di sini. Ya, kita belajar di perangkat lunak, gambar instalasi penerangan listrik rumah tinggal dengan menggunakan aplikasi software Visio di kelas 10 TKL 2 fase E dengan model pembelajaran project based learning. Nah, dengan tadi yang sudah kalian jawaban tadi, di setiap anak menyebutkan komponen-komponennya, muncul pertanyaan pemantik seperti ini. Apakah kalian bisa menentukan tata letak komponen instalasi penerangan rumah tinggal sesuai dengan gambar denah di ruangan di LKPD yang sudah disediakan? Ya, tata letak komponennya. Itu satu pertanyaannya. Yang kedua, apakah kalian bisa membedakan warna penghantar dan jumlah kabel yang digunakan di instalasi penerangan listrik rumah tinggal sesuai dengan gambar denah di LKPD yang sudah disediakan? Ya. Jadi kabel itu tadi ada menyebutkan kabel NIM. Tadi ada yang menyebutkan kabel ground, ya. Itu nanti gimana masangnya? Nah, nanti kita coba interpretasikan ke dalam bentuk gambar. Paham ya? Ya. Yang berikutnya di sini. Nah, di pembelajaran ini kita punya tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memasang tata letak komponen instalasi penerangan listrik rumah tinggal menggunakan software aplikasi Visio. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menginterpretasikan gambar kerja instalasi penerangan listrik rumah tinggal dengan menggunakan software aplikasi Visio. Ya. Jadi dari gambar itu bisa diolah, bisa dirancang sedemikian rupa sehingga orang mudah membacanya, memahaminya, dan bisa dipraktekkan secara nyata. Itu tujuan pembelajaran kita. Dan kita di pembelajaran ini akan punya sebuah produk. Produk kita adalah gambar. Kemudian di sini Pak Budi punya LKPD-nya seperti ini. Tolong perhatikan. Pak Budi juga udah kirim tuh ke HP kalian. Coba dibuka di PowerPoint-nya. Pak Budi sudah kirimkan LKPD-nya. Di situ ada beberapa ruang yang harus kalian pasang komponen instalasinya. Sesuai dengan pertanyaan tadi, di pertanyaan pemantik tadi, ya, kalian tugasnya menentukan tata letak komponennya. Ingat-ingat, menentukan tata letak komponennya sesuai dengan kebutuhan ruang. Ya, misalkan nih kamar tidur, apa toh yang dibutuhkan di kamar tidur itu? Ada yang bisa jawab? Apa yang dibutuhkan di kamar tidur? Ya, coba ada yang mau yang bisa jawab? Oke, Mas Fadlan. Yang dibutuhin di kamar tidur itu lampu sama stop kontak, Pak. Lampu sama stop kontak. Berarti tidak ada saklarnya nih. Ya, saklarnya lewat mana? Hah? Nah, tolong diperhatikan.
ada lampu, pasti ada saklar. Jangan sampai ketinggalan. Terus kamu mau nyalakan lampu ini dari mana? Dari stop kontak. Ya bisa sih sajane bisa. Menyalakan lampu dari stop kontak itu bisa. Tapi kalian tinggal cabut, masukkan. Langsung saja di sini. Proyeknya Pak Budi sudah desain. Ulang. Bentar. Nah, proyeknya Pak Budi sudah desain seperti ini. Ini adalah desain proyek Pak Budi. Tugas kalian tinggal menata tata letak komponennya sesuai dengan kebutuhan peruangannya. Langsung saja Pak Budi menyusun jadwal untuk pembuatan peruangannya, desain peruangannya. Yang pertama untuk ruang tamu dan ruang keluarga. Saya langsung aja sampaikan untuk yang Mbak Zara sama Mbak Aulia, ini di ruang tamu dan ruang keluarga. Yang berikutnya Mbak Wanda sama Mbak Rahma di kamar tidur 1, ya. Terus yang Mas Hanif sama Mas Adrian ini di kamar tidur 2. Bisa? Oke. Yang Mas Afdal dan Mas Dika di dapur. Dapur atau kamar mandi? Dapur. Oke, dapur. Terus Mbak Mutia sama Mbak Asnia kamar mandi. Oke. Sudah. Terus Pak, yang lainnya kemana? Yang lainnya ke rencana kebutuhan daya, ya, baik daya dari pemakaian total semuanya atau kebutuhan daya di MCB. Ya, nanti akan dicoba dijelasin apa digambar sama Mbak Kesia. Ya, untuk nanti Mas Fadlan ini nanti di bagian teras ya. Oke, teras. Ya, teras. Nanti di bagian terakhir poknya, ya, bagiannya Mas Mahmud untuk menyimpulkan dari semua pembelajaran kita di sini. Pak Budi punya proyek seperti ini, desain seperti ini. Ayo kita selesaikan bareng-bareng. Ayo kita bergotong royong untuk menyelesaikan sebuah proyek. Kalau pekerjaan ini dilaksanakan secara bareng-bareng, ini akan lebih cepat dibandingkan dengan kalian kerja sendiri. Benar atau tidak? Benar. Dengan panduan LKPD ini, silahkan kalian gambar ulang dulu nih. Gambar nomor 1, kalian harus gambar ulang dengan tulis nomor 1. Ya, kalian tulis. Gambar ulang dulu semuanya. Tes. Ya, di situ gambar ruangannya dulu, baru ke tata letaknya. Semuanya ada, tinggal kalian buka. Oke, silakan mengerjakan. Oke, Pak Budi sambil ngecek ya, monitoring kegiatan kalian ya. Kita selesaikan satu persatu, one line-nya, multi line-nya udah selesai belum? Ya, karena di sini checklist kegiatan monitoring itu meliputi anak didik sudah melihat denah ruangan yang akan diidentifikasi kebutuhan instalasi listriknya. Denah ruang sudah ada di LKPD. Sudah kalian lihat semua. Yang berikutnya, anak didik menyebutkan daftar nama komponen yang digunakan. Kalian tadi sudah menyebutkannya. Kebutuhan komponen per ruangannya. Yang ketiga, anak didik menghitung jumlah kebutuhan komponen. Baik itu saklar, stop kontak, lampu, dan kabelnya. Tadi sudah kalian jelasin. Ya. Yang berikutnya nomor 5, nomor 4, anak didik menentukan tata letak komponen yang dipasang di setiap ruangannya. Ya, ini tugasnya kalian menentukan tata letak komponennya. Yang berikutnya yang kelima, anak didik merencanakan instalasi one line-nya. Itu tugas kalian, rencanakan. Ya, apakah sudah diselesaikan sampai sejauh mana? Ini di sini Pak Budi nunjukin harus ngisi checklist di sini. Jadi yang namanya proyek, tolong diperhatikan,
Ya namanya proyek, setiap detail kegiatan harus jelas. Kalau sudah, sekarang tinggal kalian nih penilaian hasil kerjaan kalian. Yuk, yang ruang tamu dulu, silakan, Mbak siapa? Yang mau maju, Banlen Multiland apa satu ngerjain semua? Jelasin di sini? Oke, ngerjain satu, jelasin Banlen Multiland. Apa sendiri-sendiri bagiannya? Sendiri-sendiri? Oke. Ya, coba Mbak Yara bisa disampaikan. Jadi pertama-tama ambil tabel sumber dari kalorimeter buat disambungin ke saklar sehari. Oke. Dari saklar sehari diambil bebannya kalau lampu 1 sama lampu keluarga. Habis itu ambil dari kalorimeter lagi tabel sumber buat ke saklar, buat ke stop kontak 1 ke stop kontak 2. Oke. Ya, itu banlennya yang Mbak Aulia sama Mbak Yara rencanakan. Ya, banlennya. Multilennya sekarang. Ini. Nih. Ini yang kalian tadi rencanakan. Nih. Bener ya? Kayak gitu gambarnya. Dilihat, bisa jelasin? Nah, sekalian. Oke, saklar serinya, fasanya larinya kemana, Mbak? Maksudnya yang saklar pertama diambil untuk ruang tamu. Heeh. Yang saklar bagian 2 dibuat ke ruang keluarga. Heeh. Oke, stop kontaknya dapat dari mana? Ngambil dari KWH sumber. Kam- KWH meter. Oke, lewat jalur KWH meter ya? Ya. Oke, sip. Oke, selesai. Gimana penilaiannya? Oke? Kasih tepuk tangan dulu untuk ruang tamu dan keluarga. Detailnya sudah selesai. Ayo Mas Hanif. Mas Hanif atau Mas Adrian yang bisa dulu. Sesuai dengan perencanaan yang kalian sudah kirimkan. Yuk. Kamar tidur 2. Kalau bisa kamar tidur 1 dijelasin sekalian aja Mas. Biar kan sama tuh kebutuhannya tuh. Ya, kamar tidur 1 dan kamar tidur 2 itu sama. Ya, jelasin sekalian ngambilnya dari mana. Bisa ke situ semua. Oke, lanjut. Yuk, main. Diambil dari KWH meter, habis itu tabelnya dipasang ke saklar tunggal. Oke, yang untuk kamar tidur 1 ya. Biar satu. Oke. Terus Habis itu stop kontaknya. satu lagi ke arah stop kontak. Oke, butuh 1 saklar, 1 lampu, 1 stop kontak. Yang kamar tidur 2 sekalian. Ya nggak beda jauh ya Pak sama. Udah jauh, udah jauh. Ya, langsung dipasang ke Saklar tunggal. arahkan ke stop kontak dan lalu ke lampu. Oke, sama ya. Jadi antara kamar tidur 1 dan 2 itu tidak jauh berbeda. Oke, Mas Hanif, sudah. Terima kasih. Bisa duduk ke belakang. Kasih tepuk tangan untuk Mas Hanif. Silakan Mbak Kesia, bisa ditampilkan. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan daya yang dipakai pada instalasi penerangan rumah tunggal yang telah kita buat. Pertama, untuk komponen instalasi listrik, yang pertama ada lampu. Lampu yang menggunakan 10 watt itu totalnya ada 3 lampu. Dan lampu yang menggunakan 15 watt itu juga ada 3 lampu. Dan lampu yang 20 watt itu menggunakan 2 lampu. Selanjutnya ada stop kontak. Stop kontak yang digunakan membutuhkan daya sebesar 20 watt dan jumlah stop kontak itu ada 5. Selanjutnya ada saklar tunggal. Saklar tunggal membutuhkan 20 watt dan totalnya di dalam instalasi tersebut ada 3. Selanjutnya ada saklar seri. Saklar seri yang digunakan adalah 20 watt. Di dalam instalasi tersebut ada 2 saklar seri. Jadi untuk total jumlah titiknya ada 18 titik. Dan jumlah dari total pemakaian daya yang dipakai ada 315 watt. Selanjutnya kita membutuhkan kebutuhan untuk MCB-nya. Oke, yuk. Jadi di lampu itu kan ada yang pertama ada 10 watt, 15 watt, 20
dikalikan 3, yang 15 watt dikalikan 3 juga, yang 20 watt dikalikan 2. Jadi total semuanya adalah 115 watt. Oke, untuk lampu kita tulis dulu ya, biar sama-sama enak. Biar selampu butuh 115 watt. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah stop kontak. Stop kontak membutuhkan 20 watt untuk satu stop kontak. Jadi 20 watt itu dikalikan dengan 5 yang dibutuhkan stop kontak itu. Selanjutnya Berapa totalnya jadinya? totalnya ada 100 watt. 100 watt. Oke, dibantu ngitung yang lainnya. Apakah benar yang disebutin Mbak Kaisa tadi ada 315 watt? Ya, nanti kita bareng-bareng di sini. Yuk, lanjut. Saklar tunggal. Saklar tunggal. Itu kan ada 3 titik dan membutuhkan 20 watt. Jadi 20 dikali 3 jumlahnya ada 60 watt. Oke, 60 watt. 60 watt. Oke, saklar yang terakhir apa itu? Saklar seri. Saklar seri. Oke. Saklar seri ada 2 titik dan membutuhkan daya 20 watt. Jadi 20 dikali 2 adalah 40 watt. Jadi selanjutnya ada kebutuhan MCB. MCB tersebut diambil dari sumber tegangan PLN. Yang pertama itu di dalam ruang dalam untuk MCB membutuhkan 2 ampere. Dan untuk MCB luar pastinya akan lebih besar, yaitu dijadikan 4 ampere. Dan kabel yang digunakan adalah kabel MYF yang 3 kali 2,5 mm persegi. Dan untuk AC-nya ada 220 volt. Paham ya? Oke, terima kasih Mbak Kaisa sudah menjelaskan rekap daya dan kebutuhan MCB-nya. Tepuk tangan buat Mbak Kaisa. Oke. Oke, yang berikutnya di sini Pak Budi mau evaluasi. Dibuka lagi LKPD-nya. Di LKPD-nya. Nih, yang perlu kalian pahami. Nah, di sini ada LKPD. Paham ya? Di samping-samping ini ada ukuran meter, dalam bentuk meter. Ya, kalian perhatikan di sini atau di laptop kalian boleh. Ya, kalau bisa ada di sini aja, biar enak, biar kalian nanti paham. Saya mau masang ruang tamu nih, saya butuh kabel berapa, gitu loh. Ya, dilihat, ada ruang tamu, panjangnya 3 meter, lebarnya ada 2,5 meter, benar ya? Nah, ini adalah luas dari ruangan kamar tidur itu. Ya, kalau kalian menggunakan itu, kalian sudah dapat dulu tuh jumlah kabel yang kalian butuhkan, baik fasa maupun netral maupun groundingnya, benar? Ya, kalian tidak perlu repot-repot lagi ngitung. Apa jadinya kalau ini rumah tidak ada tulisannya kayak gini nih, nggak ada ukurannya, kalian akan pusing. Berikutnya tinggal kita menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran ini, mungkin Mas Mahmud bisa menyampaikan kesimpulannya. Yang apa Mas Mahmud? Yang mau disampaikan Mas Mahmud? Oh, yang komponen dulu. Oke. Kita lihat Mas Mahmud mau menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, apa yang mau disampaikan, dan ini sudah dirancang sama Mas Mahmud. Ya, silakan Mas Mahmud. Jadi setelah saya menerima tata letak dari setiap ruangannya, saya bisa membuat tata letak komponen pada suatu rumah tinggal. Ya. Oke. Oke. Nah, udah ini. Lanjut, next. Oke. Nah, ini. Setelah membuat tata letak, saya bisa membuat garis instalasi rumah, yaitu one line seperti yang pada gambar ini. Ya, cukup rapi ya, makasih. Ya, ini desainnya Mas Mahmud. Dari semua yang kalian kirimkan ke Mas Mahmud bisa
mendesain ulang secepat itu dengan software Visio. Ya. Oke, sudah, bahan sudah? Paham nih? Paham? Oke, lanjut ke multiline-nya. Silakan Mas Mahmud. Setelah bahannya dibuat, kita bisa mudah merencanakan multiline pada rumah tersebut agar kita bisa dengan mudah memasang kabel NBM pada setiap komponen. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Ya Pak Mahmud bisa menyimpulkan semuanya. Bisa duduk, tepuk tangan untuk Mas Mahmud. Oke, berikutnya nih ya. Kiranya ada pertanyaan enggak dari pembelajaran ini? Susah enggak pembelajaran gambar? Ada yang masih bingung? Ya. Enggak ada? Oke. Ya. Sudah, berarti gini, kesimpulan tadi sudah, evaluasi sudah. Berarti pembelajaran hari ini ya bisa dikatakan kalian dan penilaian Pak Budi tadi kalian sudah mampu. Bisa ya. Cuma kalian tinggal membaca gambar. Ya. Kalian kenapa toh? Kenapa kalian harus bisa baca gambar? Karena dalam suatu pembelajaran proyek, kalian tidak mungkin bisa menyelesaikan proyek tanpa membaca gambar. Diingat-ingat, di industri nanti, atau kalian di tempat kerja nanti, kalian tidak akan dikasih soal cerita. Kalian akan disodori sebuah gambar, dan itu harus kalian selesaikan. Nah, di mumpung kalian di kelas 10 ini, kalian harus bisa baca gambar dulu. Oh, ki karepe ngene lho. Oh, ki karepe ngene lho. Tuas satu kiri dapat ke lampu yang sebelah kiri. Tuas kanan dapat lampu yang sebelah kanan. Itu tujuannya. Kalau kalian tidak bisa baca gambar, mustahil kalian menyelesaikan sebuah proyek. Masuk akal enggak kira-kira? Hah? Masuk akal enggak? Ya. Dileng-ileng ini pesannya Pak Budi. Pengalaman Pak Budi di lapangan sudah keliling dari Sabang sampai Merauke. Tahu tak bagi ke kalian semua. Paham ya? Oke. Kiranya ini adalah pembelajaran dari Pak Budi ya. Mohon dicermati kembali, mohon disampaikan lagi nanti apa yang kurang bisa ditanyakan ke Pak Budi. Ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran silakan diakhiri dengan doa. Mas Dika. Belum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Bersalam. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih semua. Semoga pembelajaran ini bisa berguna buat kalian semua. Karena ini pembelajaran terkait dengan konseptual kehidupan nyata kalian di rumah, dimanapun kalian berada, kalian membutuhkan instalasi penerangan. Tanpa instalasi penerangan, mustahil kalian bisa menggunakan atau menikmati listrik. Itu ya. Terima kasih. Sekian pelajaran dari Pak Budi. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan bertanya ke Pak Budi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami siswa-siswi kelas 10 distrik 2 Sekolah Negeri 5 Semarang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Kusumaniprang yang telah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada kami semua di kelas, mengajarkan kami tentang model pembelajaran dengan membuat produk gambar instalasi rumah tinggal. Kami semua sesuai kehidupan nyata menggunakan aplikasi software Visio pada hari ini. Dan terima kasih karena selama proses pembelajaran Pak Budi selalu membuat suasana asik jadi mudah dipahami dan diterapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan kalian selama belajar dengan Pak Budi di BPL hari ini. Kesan saya menarik karena pembelajaran tersebut sangat membuat saya terkesan karena materi yang disampaikan sangat baik dan menarik, dan pesan saya untuk lebih ditingkatkan lagi karena kegiatan tersebut dilakukan kita dan dapat dibagikan ke semua orang. Kesan saya yaitu kami jadi paham kemudian pembelajaran terhadap untuk JPL itu. Kesan saya yaitu kami ditingkatkan lagi untuk materi gambar, karena materi gambar sangat penting di dunia teknik dan dunia teknik nyata. Apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran dengan Pak Budi? Kami bisa memahami dan merencanakan instalasi listrik rumah tinggal dengan software Visio, dan kami bisa menerapkan dan menguasai instalasi listrik rumah tinggal dengan software Visio.